teman-teman, di sini aku ingin mengajak teman-teman semua untuk mengulas topik terkait dampak COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia di sektor pariwisata, terutama pariwisata yang ada di Bali. Pandemi COVID-19 dalam prosesnya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pemulihan dan mengharuskan masyarakat untuk memasuki tatanan hidup baru yang sering disebut dengan era new normal. Hidup berdampingan dengan virus menjadi pilihan paling bijak untuk diterapkan saat ini untuk tetap menjaga dan menggerakkan sedikit demi sedikit roda perekonomian. Dampak COVID-19 sangat berpengaruh dalam berbagai sektor, terutama sektor pariwisata yang ada di Bali. Di Bali, pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan selain sektor pertanian dan industri kecil serta industri menengah. Pariwisata Bali telah tumbuh dan berkembang sedemikian rupa memberikan sumbangan yang besar terhadap pembangunan daerah dan masyarakat Bali baik secara langsung maupun tidak langsung. Perekonomian berdasarkan laju pengangguran di Bali mengalami peningkatan yang tajam. Jumlah pengangguran di Bali pada Agustus 2020 sebanyak 144.500 orang. Angka ini naik sekitar 267,8% dari tahun sebelumnya. Peningkatan pengangguran ini juga seiring dengan bertambahnya jumlah angkatan kerja. Sementara jika dilihat dari tingkat pengangguran terbuka, juga bertambah menjadi 5,63% pada Agustus 2020. Hal itu terjadi karena banyaknya perusahaan yang melakukan PHK kepada pekerjanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dampak pandemi di bidang pariwisata Bali pada sektor ekonomi. Dampak pandemi pada pariwisata Bali dalam sektor ekonomi yaitu sektor perhotelan mulai lumpuh karena tidak adanya turis yang datang lagi ke Bali akibat pandemi ini. Dan banyak sekali tempat pariwisata yang terpaksa tutup dikarenakan PPKM atau PSBB beberapa bulan terakhir. Setelah itu, ada beberapa hotel dan villa yang mulai terbengkalai akibat lama tidak digunakan karena tidak ada turis yang datang untuk berlibur. Salah satu penyebab menurunnya ekonomi di Bali yaitu menurunnya sektor pariwisata. Kebijakan-kebijakan yang pemerintah ambil secara langsung maupun secara tidak langsung menyebabkan menurunnya sektor pariwisata di Bali. Berikut penjelasannya. Di sini, kami membagi kebijakan pemerintah tersebut menjadi dua, yaitu yang mempengaruhi secara langsung dan yang mempengaruhi secara tidak langsung. Kebijakan pemerintah yang secara langsung mempengaruhi sektor pariwisata antara lain, kebijakan Permenkumham tentang pembatasan visa, pelarangan WNA masuk ke Indonesia, dan keputusan Satgas COVID-19 tentang kriteria hotel dan lain-lain. Selanjutnya, kebijakan pemerintah yang secara tidak langsung mempengaruhi sektor pariwisata antara lain, penerapan protokol kesehatan, khususnya menjaga jarak, pemberlakuan PSBB, dan penerapan program PPKM level 1-4 yang berlangsung hingga kini. COVID-19 juga berdampak pada sebagian usaha bidang pariwisata di Bali. Di antaranya adalah yang pertama Biro Perjalanan Wisata, yang menyebabkan banyak pembatalan rencana perjalanan wisata yang sudah diagendakan. Yang kedua, hotel. Berhubung dengan banyaknya pembatalan agenda wisata, menyebabkan banyaknya hotel yang dibatalkan pemesanannya. Yang ketiga, restoran atau rumah makan. Sehubungan dengan berkurangnya turis, tempat makan setempat mengalami kerugian karena sepinya pengunjung. Lalu yang keempat, toko pusat oleh-oleh dan cendera mata. Dengan sepinya pengunjung, toko pusat oleh-oleh juga tidak ada yang membeli. Dan yang terakhir ada transportasi, darat, laut, dan udara. Dengan banyaknya agenda yang dibatalkan, tentu saja mengurangi aktivitas transportasi yang ada. Bali sangat bertumbuh pada sektor pariwisata. Sektor pariwisata Bali menyumbang lebih dari 50% terhadap perekonomian Bali. Tentunya, pengaruh pandemi COVID-19 ini sangat berdampak signifikan. Dilansir dari CNN Indonesia tanggal 4 April 2020, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Iputu Astawa, mencatat kunjungan wisatawan hanya berkisar 500 orang per hari, padahal biasanya mencapai 10.000 sampai 11.000 orang per hari di waktu normal. Penurunan jumlah wisman ke Bali dapat dilihat dari grafik di atas. Penurunan terjadi pada bulan Januari 2020 hingga Maret 2020 mendekati pandemi COVID-19. Pada kali ini aku akan memberikan informasi seperti kayak kunjungan wisatawan mancanegara setelah pandemi COVID-19. Pada kali ini saya akan menjelaskan kalau kunjungan wisatawan mancanegara atau yang disebut Wisman ke Indonesia melalui seluruh pintu masuk bulan Juli tahun 2021 itu berjumlah 138.967 kunjungan atau memiliki penurunan sebesar 10.000 atau 10,77% dibandingkan bulan Juli 2020. Karena kenapa? Pertama, mungkin karena COVID yang selalu merebak dan selalu tinggi atas akan ada COVID-nya. Berjumlah yaitu 155.472 kunjungan. Makanya sekarang mancanegara atau Wisman itu berkurang dibandingkan yang tahun sebelumnya.
Perkembangan pariwisata Bali yang menurun akibat COVID-19 turut mengakibatkan penurunan pada pendapatan asli daerah Provinsi Bali. Hal ini disebabkan karena sebagian besar sumber pendapatan asli daerah Provinsi Bali berasal dari sektor pariwisata. Jika kita menengok pada masa sebelum pandemi COVID-19, PAD Bali cenderung mengalami kenaikan. Data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali menunjukkan peningkatan PAD di berbagai kabupaten dan kota di Bali hingga tahun 2019. Berbeda dengan tahun 2019, sampai dengan 15 Desember 2020, realisasi pendapatan asli daerah di Bali baru tercapai sekitar 2,877 triliun rupiah. Yang artinya, sampai dengan 15 Desember ini, pendapatan asli daerah kita baru terrealisasi 83,79%, atau masih mengalami minus sekitar 556 miliar rupiah dari target. Dengan terpuruknya ekonomi Bali akibat pandemi, menjadi sebuah ketergantungan Bali terhadap sektor pariwisata dengan sektor-sektor alternatif, misalnya pertanian dan perikanan, konstruksi, dan jasa pendidikan atau kesehatan yang tidak dikelola dengan baik sebagai rencana B. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perekonomian di Bali mengalami penurunan sejak pandemi COVID-19. Melihat hal ini, sebaiknya Bali mengambil alternatif lain seperti pertanian atau perikanan supaya tidak hanya bergantung pada sektor pariwisata dan bisa memulihkan perekonomian Bali. Sekian, terima kasih.